Jika kamu ingin membuat situs web atau blog tanpa mengkhawatirkan pengaturan teknis yang rumit, maka WordPress.com bisa jadi yang kamu cari. Dalam ulasan hari ini, aku akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang WordPress.com. Kita akan membahas tentang fitur, harga, pro, dan kontra. Dan membantu kamu memutuskan apakah ini platform yang tepat untuk kamu dan situs web kamu. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sekarang, pertama-tama mari kita bicara tentang memulai dengan WordPress.com. Ini sangat mudah. Setelah mendaftar, kamu akan memilih nama situs, memilih dari berbagai tema yang telah dirancang sebelumnya, lalu platform akan membantu kamu melalui panduan penyiapan cepat dan intuitif untuk mengonfigurasi situs dasar seperti judul, tagline, dan menu navigasi utama. Kamu dapat memulai dengan paket gratis yang memberi kamu subdomain WordPress.com yang bagus untuk bereksperimen. Kemudian, kamu dapat meningkatkan jika kamu memerlukan domain khusus atau fitur lanjutan. Ini sangat cocok untuk pemula yang tidak ingin dipusingkan atau khawatir tentang pengaturan hosting. Pertimbangan berikutnya adalah desain dan tema. Dalam hal desain, WordPress.com memiliki banyak koleksi tema yang melayani berbagai niche seperti blogging, portfolio, dan usaha kecil. Tema-tema ini biasanya responsif seluler dan dibuat untuk bekerja dengan lancar di lingkungan WordPress.com. Meskipun kamu bukan seorang desainer, alat penyesuai bawaan memungkinkan kamu mengubah warna, font, dan tata letak untuk membuat situs yang selaras dengan citra merek kamu. Namun perhatikan bahwa opsi penyesuaian yang mendalam mungkin memerlukan paket tingkat yang lebih tinggi. Jadi jika kamu memiliki ambisi desain yang besar, kamu mungkin menginginkan setidaknya paket premium atau bisnis. Sekarang, pertimbangan besar berikutnya di sini adalah manajemen konten dan alat blogging. Salah satu alasan utama orang menggunakan WordPress sejak awal adalah karena alat bloggingnya. Platform ini mewarisi fitur manajemen konten WordPress yang hebat, memungkinkan kamu membuat posting blog, halaman, dan bahkan menjadwalkan konten sebelumnya. Dengan antarmuka penulisan yang bersih, mengelola kategori, tag, dan media menjadi sangat mudah. WordPress.com juga memiliki komunitas bawaan, jadi jika kamu mengenandai postingan kamu dengan benar, lebih banyak pembaca yang dapat menemukan konten kamu. Pertimbangan selanjutnya adalah plugin dan fungsionalitas lanjutan. Secara historis, WordPress.com memiliki batasan yang signifikan, terutama pada penggunaan plugin, yang sebagian besar penyesuaian lanjutan disediakan untuk pengguna WordPress yang di-hosting sendiri. Dengan paket biaya bisnis atau lebih tinggi, kamu dapat menginstal dan mengelola plugin, membuat WordPress.com terasa jauh lebih seperti versi yang di-hosting sendiri. Fleksibilitas ini berarti kamu dapat mengintegrasikan alat untuk pengoptimalan mesin telusur, solusi e-commerce, dan bahkan situs keanggotaan. Pertimbangan besar lainnya di sini adalah kemampuan e-commerce. Paket e-commerce WordPress.com dirancang untuk etalase online skala kecil hingga menengah, menawarkan fungsionalitas keranjang belanja, gateway pembayaran, dan manajemen inventaris dasar. Meskipun tidak sekuat platform e-commerce khusus seperti WooCommerce atau Shopify, itu memudahkan siapapun untuk menjual sejumlah kecil produk. Kamu dapat mengintegrasikan hal-hal seperti PayPal atau Stripe ke dalam proses pembayaran kamu. Untuk penjualan online, paket e-commerce adalah tempat platform ini benar-benar menjadi miliknya sendiri. Pertimbangan besar lainnya adalah kinerja situs dan keamanan. Salah satu keuntungan utama WordPress.com adalah hosting dan keamanan tingkat server. Semuanya ditangani untuk kamu. Infrastruktur otomatis berarti situs kamu mendapat manfaat dari pengoptimalan kinerja bawaan, serta jaringan pengiriman konten global yang mengurangi waktu muat halaman. Fitur keamanan seperti firewall, pemindai malware, dan filter menjaga situs kamu tetap terlindungi, yang melegakan bagi pengguna yang lebih non-teknis. SEO dan pengoptimalan dan alat pemasaran juga merupakan faktor besar untuk WordPress. Secara default, WordPress.com menangani SEO dan pengoptimalan dasar, memastikan bahwa peta situs dan metadata kamu terstruktur dengan benar untuk mesin telusur. Jika kamu menggunakan paket tingkat yang lebih tinggi, kamu dapat menginstal plugin SEO tambahan untuk menyempurnakan strategi kamu dan mendapatkan kontrol yang lebih terperinci. Alat bawaan juga memungkinkan kamu menghubungkan situs kamu dengan akun media sosial untuk berbagi otomatis. Kamu dapat menggunakan plugin untuk integrasi pemasaran email dengan platform seperti Mailchimp atau Constant Contact. Meskipun kamu mungkin perlu meningkatkan paket atau menggunakan plugin tertentu untuk memanfaatkan fitur ini. Sekarang, pertanyaan besar lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang harus menggunakan WordPress sejak awal. Jika kamu seorang pemula yang menginginkan cara yang nyaman, yang rendah perawatan untuk meluncurkan blog, portofolio, atau situs web bisnis kecil, WordPress.com adalah pilihan yang fantastis. Ini menghilangkan banyak hambatan teknis yang dapat membuat pemilik situs baru kewalahan, memungkinkan kamu untuk fokus memproduksi konten dan menumbuhkan audiens kamu. Jika di sisi lain, kamu menginginkan kebebasan desain total, kemampuan untuk membuat kode tema khusus, atau hanya ingin mengintegrasikan alat canggih tanpa batasan, kamu mungkin pada akhirnya akan mencapai batas dengan paket tingkat menengah WordPress.com. Kita telah membicarakan semua ini. Jadi mari kita masuk ke paket dan harga. Paket pertama yang akan kita lihat adalah paket gratis. Ini adalah pilihan yang bagus jika kamu baru memulai dengan desain situs web. Tetapi situs kamu akan memiliki iklan WordPress dan kamu tidak akan dapat menggunakan domain khusus. Ini adalah pilihan yang tepat jika kamu memiliki proyek pribadi atau kamu hanya menguji sesuatu. Paket berikutnya yang kita bicarakan adalah paket pribadi mereka. Biayanya hanya Rp60.000 per bulan jika ditagih setiap tahun. Dan ini menghapus iklan di situs WordPress kamu dan memberikan
kamu domain gratis selama 1 tahun penuh. Dengan cara ini, situs kamu terlihat lebih profesional. Paket berikutnya adalah paket premium mereka, yang ditagih sekitar Rp120.000 per bulan. Ini memberi kamu akses ke tema premium, kontrol desain tingkat lanjut, dan kemampuan untuk mengunggah video. Jika kamu menginginkan lebih banyak penyesuaian dan analitik terperinci, ini adalah paket yang cukup solid. Paket bisnis dimulai dari sekitar Rp375.000 dan membuka fitur-fitur canggih seperti pemasaran plugin, dukungan prioritas, dan pengoptimalan mesin pencari tingkat lanjut. Disinilah WordPress.com mulai terasa lebih seperti pengalaman WordPress yang dihosting sendiri. Jika kamu membangun etalase online, paket e-commerce mereka sekitar Rp675.000 per bulan. Ini memberi kamu akses ke WooCommerce yang pada dasarnya merupakan alternatif Shopify dan hosting yang dioptimalkan agar toko kamu tetap berjalan lancar. Terakhir, jika kamu memerlukan solusi perusahaan, kamu mungkin memerlukan paket keamanan tingkat atas yang mereka miliki. Tetapi itu hanya untuk sedikit orang. Bagi sebagian besar dari kamu, aku akan merekomendasikan untuk memulai dengan paket premium atau paket bisnis. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin mulai dengan harga termurah dengan diskon yang luar biasa, pastikan kamu menggunakan link di bawah di deskripsi. Dengan kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Kamu kemudian akan menekan tombol mulai yang kemudian akan membawa kamu ke halaman buat akun. Setelah kamu berada di halaman membuat akun, kamu akan masuk dengan email kamu, akun Google, akun Apple, atau akun GitHub. Silakan dan mulai dengan email. Kemudian tekan tombol lanjutkan. Kamu kemudian akan disajikan dengan harga. Kamu dapat menggunakan salah satu paket yang kamu lihat di sini. Aku menggunakan paket premium dan menekan tombol dapatkan premium. Itu kemudian akan membawaku ke halaman pembayaran mereka dan begitu saja aku dapat memulai dengan WordPress. Selain itu, hanya itu saja untuk WordPress. Beritahu aku di kolom komentar di bawah apa pendapat kalian tentang platform ini. Jika kamu pernah menggunakannya sebelumnya dan jika kamu berencana untuk menggunakannya di masa mendatang. Aku juga ingin tahu pendapat kamu secara keseluruhan. Jika kamu ingin memulai dengan platform ini, pastikan kamu menggunakan link di bawah di deskripsi. Juga ingat bahwa link tersebut bermanfaat secara finansial bagi kami. Jadi terima kasih sebelumnya telah mendukung lebih banyak video seperti ini. Itu benar-benar sangat membantu untuk mendukung kami dan kami menghargai setiap kali kalian menggunakan link tersebut. Aku harap kalian menikmati video ini, pastikan kamu untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.